Budi Utomo adalah perkumpulan yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh beberapa mahasiswa kedokteran Stovia di Jakarta. Terpilih sebagai ketuanya adalah Dr. Sutomo. Budi Utomo dibentuk sebagai organisasi modern, sehingga dapat dipandang sebagai pelopor pergerakan nasional. Dengan demikian, tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahun diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tujuan Budi Utomo pada mulanya bersifat samar-samar, yaitu untuk kemajuan bagi Hindia Belanda atau Indonesia. Namun perkembangan selanjutnya bertujuan untuk mencapai kemajuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Dan keanggotaan organisasi Budi Utomo terbatas golongan pelajar dan pegawai pemerintah yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Namun, dalam waktu yang singkat, organisasi Budi Utomo mempunyai cabang di Bandung, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Probolinggo, Surabaya. Tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo: Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Gunawan, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Untuk memperkuat keberadaannya, Budi Utomo mengadakan kongres pertama pada bulan Oktober 1908 di Yogyakarta. Hasil keputusan kongres adalah: 1. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. 2. Kegiatan Budi Utomo ditujukan untuk pendidikan dan budaya. 3. Ruang gerak terbatas meliputi Jawa dan Madura. 4. Pusat kegiatan organisasi di Yogyakarta. 5. RT Tirto Kusumo yang selaku Bupati Karanganyar pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua. Bhinneka bangsaku, berkarakter jiwaku, bersatu Indonesiaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama saya Sabto Pratolo di acara forum kita, yang mana pada sore hari ini di kesempatan yang berbahagia ini saya Malang TV kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau adalah Bapak Suprawoto yang saat ini sudah hadir di studio. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore Mas Sabto. Iya, beliau ini adalah staf Menteri Menkominfo untuk Ekonomi Sosial dan Budaya. Selamat datang di Kota Malang, mudah-mudahan cukup menyenangkan udara Kota Malang Pak ya? Iya, yang jelas lebih segar daripada Jakarta. Oke, di samping kiri saya ada Ibu Nur Hayati Ali Assegaf, MSI. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore juga Bu Nur. Selamat sore. Iya, ya. Mudah-mudahan Malang juga cukup menyenangkan. Kalau kita kan dari Dapil Malang Raya Pak. Oh, Jadi Dapil kita Malang orang Raya. Malang, Sebetulnya, oh gitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan Malang ya Pak. Sangat tidak asing. Ya. Oke. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita akan melakukan dialog interaktif yang mengambil tema dialog, yaitu dengan semangat Harkitnas ke-103 tahun 2011, kita wujudkan kebangsaan yang berkarakter bersatu dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, yang pertama mungkin saya ingin sampaikan juga ke Pak Prawoto ya. Iya. Saya langsung sebut Pak Prawoto gitu aja. Iya, silakan Mas Abdo. Mungkin berkaitan dengan tema hari ini, dengan semangat Harkitnas ke-103, kita wujudkan kebangsaan yang berkarakter, bersatu, kemudian berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera. Ya. Yang apa sebetulnya makna yang perlu dari peringatan Harkitnas ini? Iya, jadi sebenarnya setiap tahun kita selalu memperingati Harkitnas. Setiap tahun kita jadikan momentum sebenarnya
untuk menengok kembali perjalanan bangsa ini. Oleh sebab itulah, apalagi pada waktu Harkitnas yang ke-100 Mas, itu luar biasa. Waktu itu Pak Presiden menghendaki peringatan ini momentum yang bagus untuk merefleksi perjalanan sejarah bangsa ini. Dan saya ingat betul sejak reformasi baru kali itu yang namanya peringatan Harkitnas diliput seluruh televisi Indonesia. Jadi semua TV, tidak hanya TVRI, tetapi semua TV, termasuk Malang TV juga merilis. Mengapa hal ini perlu selalu kita jadikan momentum? Perjalanan bangsa ini yang demikian panjang itu kan tidak bisa kita lepas dari sejarah masa lalu, ya. Perjalanan sejarah mulai kejerajaan sampai kemudian momentum Budi Utomo. Budi Utomo itu lahir sebenarnya kan dalam tanda kutip provokasi dari Dr. Wahidin. Tatkala Dr. Wahidin sebagai dokter melihat bangsanya terbelakang, pendidikannya yang sangat demikian rendah, kemudian beliau itu mendirikan yang namanya majalah berbahasa Jawa dan Melayu namanya Retno Dumilah. Ya. Itu awal mulanya. Ya, awal mulanya. Tapi nampaknya dengan cara propaganda itu tidak terlalu berhasil Dr. Wahidin. Oleh sebab itulah mencari cara lain, gimana ini? Nah, nampaknya beliau melihat potensi anak muda untuk melakukan perubahan. Ya, berkeliling, diantaranya adalah ketemu sama mahasiswa-mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia waktu itu. Nah, diantaranya adalah dengan Sutomo, seorang mahasiswa di Stovia waktu itu. Dari hasil diskusi dengan Wahidin, kemudian Dr. Sutomo pada tanggal 28 Mei, kemudian tahun 908 di ruang anatomi, 20 Mei maaf, kemudian di ruang anatomi ya, jam 9 pagi rapat menyampaikan kepada forum, diantaranya Gumbrek dan teman-temannya, ini harus kita dirikan sebuah organisasi. Ya. Sepakat kemudian bahwa organisasi dibentuk, namanya apa? Ada usul, beberapa usul. Di antara usul itu adalah Budi Utami, gitu ya. Budi Utami itu di Jawanya adalah Budi. Di Indonesia kan namanya Budi Utomo. Oleh sebab itu nama Budi Utomo itu sebetulnya usul ini niat suci dari Budi Utami, dari niat suci dari budi yang baik, gitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian pada saat tercetus itulah kemudian kita memperingati 20 Mei itu 1908 itu sebagai momentum bagus, sebuah perjuangan organisasi yang modern tadi dikatakan ya, organisasi modern yang berbeda dengan yang dulu-dulu, yang dulu-dulu. Nah, oleh sebab itulah perjalanan kristalisasi tentunya muncul 17 Agustus itu tidak lepas dari perjuangan sebelumnya, diantaranya adalah munculnya Budi Utomo. Oleh sebab itulah kemudian tatkala 20 Mei ini tahun 2011 itu kita peringati, ini sebetulnya adalah upaya kita untuk refleksi diri. Momentum itu kita gunakan kembali tatkala bangsa ini menghadapi persoalan-persoalan yang demikian kompleks, ya. Kemudian ada persoalan-persoalan ya kemungkinan ada usaha-usaha untuk pemecahan. Ya, kita kan di Malang kan juga muncul negara NII ya, NII dan seterusnya. Tetapi refleksi ini adalah merupakan satu momentum yang bagus ya untuk melihat itu. Kemudian yang kedua adalah sejak reformasi kita suka tidak suka bahwa karakter bangsa ini demikian boleh dikatakan nada kutip harus yang kita tanyakan kembali. Apakah karakter bangsa ini seperti ini? Oke. Ya. Ibu berkaitan dengan makna peringatan Harkitnas sendiri, Bu ya. Kita tahu bahwa saat ini kondisi bangsa sejak era reformasi ini sedikit mengalami permasalahan bangsa ya, seperti masalah kemiskinan, kemudian juga masalah pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin Ibu
ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan Hardiknas ini, menyangkut ya. Jadi begini, saya kira apa yang diangkat tema pada Hardiknas saat ini memang sangat sesuai begitu ya. Kenapa kalau kita lihat peringatan Hardiknas Hari Kebangkitan Nasional ini, kita harus kembali, kita lihat tadi sejarahnya, yaitu pemudalah yang di depan. Kalau kita kembali melihat pada saat reformasi, itu juga pemuda yang di depan. Ya kan, kita lihat segala gerakan yang terjadi di Indonesia ini pemudalah yang di depan. Nah, sekarang kita ingin pemuda itu tidak hanya di depan dalam perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu dulu ya, kalau kita lihat sejarah kita, itu selalu pemuda yang di depan. Namun sekarang pemuda ini kan kita tadi dikatakan berkarakter. Karakter bangsa Indonesia ini harus seperti apa? Betul. Kita kembalikan karakter kita sebagaimana tadi. Dasarnya apa? Karakter yang, kalau Budi Utomo itu kan pendidikan dan budaya. Budaya kita itu kan jelas. Kemudian lambang kita itu jelas. Kesatuan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita sangat plural, tapi kita satu, begitu kan? Diversity in unity, unity in diversity maksudnya. Kemudian apalagi yang perlu kita perbaiki? Ya kan? Kenapa kok jadi tadi dikatakan kok jadi seperti ini? Apakah ini yang dikehendaki pada saat reformasi? Kan pertanyaannya demikian. Nah, kita kembalikan lagi. Apa ini yang kita inginkan? Nah, demokrasi ini harus diartikan di mana-mana demokrasi itu satu, yaitu demokrasi ini melindungi minoritas, menghargai mayoritas. Sehingga yang unity in diversity tadi bisa benar-benar tercapai gitu. Jadi kita kembalikan lagi bahwa sejak dulu kalau kita lihat orang Islam itu yang berjuang kemerdekaan. Bapak saya sendiri adalah patriot ya, pejuang kemerdekaan, alhamdulillah. Kemudian veteran. Kemudian kenapa menginginkan apa? Orang Islam itu pada saat kemerdekaan tidak menginginkan bahwa Indonesia ini menjadi negara Islam. Karena siapa? Indonesia ini tidak hanya orang Islam, meskipun majority Muslim. Makanya sebaiknya kita kembalikan karakter itu, demokrasi kita dengan melindungi minoritas dan menghargai mayoritas. Ya, itu memang salah satu problem yang kita hadapi bangsa saat ini ya. Berkaitan dengan kondisi selepas. Ya, baik, sebelum kita bahas untuk lebih lanjut berkaitan dengan topik tema kali ini, kita akan break dulu untuk menyaksikan pariwara yang akan lewat berikut ini. Ya, masih bersama Malang TV di forum kita berkaitan dengan Hardiknas ya. Dengan semangat Hardiknas ke-103 di tahun 2011 ini, kita wujudkan kebangsaan yang berkarakter, bersatu, berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera ya. Memang ini topiknya atau temanya cukup luas ini Bu ya. Iya, betul. Cukup luas, tapi nanti kita mengalir aja untuk interaktif dengan para penelpon juga. Pak Prawoto, kembali ke Pak Prawoto ya. Kita kenal bahwa Indonesia ini merupakan tanah yang subur ya, tanah airnya ya, gemah ripah loh Jinawi katanya gitu ya. Kemudian tanah airnya ibarat Ratna Mutu Manikam seperti itu. Tapi namun sejak era reformasi itu kemajemukan atau kebinekaan yang kita miliki ini mengalami problem ya pada perjalanan ya. Dan cenderung menjadikan beban. Indikatornya udah nampak, ada rasa saling benci, permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakat kita, konflik horizontal seperti ini. Nah, ini kan timbul pertanyaan di benak saya bahwa ada apa sebetulnya bangsa kita ini, gitu loh, dalam bermasyarakat, dalam bernegara maupun berbangsa. Dari Pak Prawoto sendiri, menurut pendapat Bapak gimana? Jadi memang mengalami perjalanan sejarah yang panjang bangsa ini. Kemudian founding fathers kita seperti disampaikan Gubernur tadi sudah menyatakan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku menjadi satu komitmen untuk membentuk sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, tujuannya di antara. Nah, kemudian founding fathers kita menyadari bahwa negeri kita ini yang demikian sangat luas, sukunya aja demikian banyak, bahasanya juga banyak, perlu ada pemersatu, ya, alat pemersatu, ya, diantaranya lambang, ya, bendera, lagu dan sebagainya, itu menunjukkan sebuah kondisi bangsa ini.
yang patut yang kita syukuri adalah perjalanan sejarah bangsa ini tidak terpecah belah. Betul. Ya, dalam perjalanan. Yeah. Walaupun ada setelah dalam kemerdekaan itu, Pak. Ya, setelah kemerdekaan itu ada yang namanya itu wajar ya. Amerika aja membentuk itu juga perjalanan panjang sejarah berdarah-darah. Ya. Indonesia juga. Tetapi yang patut kita syukuri adalah perjalanan panjang ini kemudian malah memperkuat kita. Namun ada persoalan kemudian sejak reformasi kemudian kita seolah-olah dipertanyakan kembali, kok rasanya tidak sekuat dulu. Betul. Ya gitu. Sudah ada mengalami pemudaran di situ seolah-olah kok rentan gitu ya. Perlu kita sampaikan bahwa pada waktu Orde Baru memang sistem yang kita bangun berbeda, sentralistik. Ya, sentralistik. Oke. Ya, kemudian programnya stabilitas, ya, pertumbuhan, baru pemerataan. Stabilitas dulu masyarakat bangsa ini partisipasi politik ditekan, ya, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan naik. Teori politiknya kan gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak boleh berbeda pendapat. Nah, pada saat reformasi dibalik, ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Ini. Nah, kebebasan inilah kemudian tatkala orang yang dulunya di dalam ruangan tiba-tiba keluar kan bisa kita bayangkan kan gitu ya. Dan itu kita, nah oleh sebab itu belajar dari itu sudah waktunya kita menyadari bahwa perlu ada aturan-aturan hukum rule yang harus kita pahami bersama, kita junjung tinggi bersama, kita taati bersama untuk bernegara ini. Sejauh ini untuk aturan-aturan itu nah, inilah yang harus kita harus kita sadarkan kepada kita, diri kita, masyarakat luas, siapapun, ya masyarakat, media dan seterusnya untuk memahami ini. Oke. Ya, jadi komponen ini kalau kemudian kita bersatu padu, saya yakin kan sebetulnya bernegara ini kan aturan yang harus kita pegang teguh. Iya. Sebelum ke Bu Nur, kelihatannya ada penelpon yang akan masuk. Selamat sore. Halo, selamat sore dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malang TV. Iya, dari siapa ini, Pak? Ini Bapak Anissa. Ya. Pak Anissa, ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini. Ada Bapak Prawoto, Pak. Bapak Suprawoto, beliau ini ada. Bapak Prawoto. Ya. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat-sehat? Alhamdulillah, Pangestunipun. Iya, ini Pak yang ingin kami tanyakan. Jadi sejalan dengan perjalanan yang tadi disampaikan reformasi Pak ya. Ini saya lihat Pak ya, saya lihat nilai-nilai nasionalisme sudah kelihatannya seperti padam gitu Pak. Kemudian juga contoh-contohnya banyak tawuran, banyak saling hujat-menghujat, kemudian demo. Dan kami lihat ini Pak, kami prihatin sekali dengan budaya santun bangsa Indonesia itu Pak. Kok seakan-akan sudah padam Pak. Nah ini Pak yang kami tanyakan kepada Bapak, juga Ibu silakan. Tolong Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Hanya itu Pak yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Anissa. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan untuk Ibu Nur atau Bu Nur aja dulu ya. Monggo silakan Bu Nur. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa saat ini kondisi mulai banyak memudar gitu loh, etika, sopan santun seperti itu. Ya, jadi kita harus kita harus akui bahwa di era reformasi, apalagi bersamaan dengan globalisasi, ya, di mana kita itu dituntut menjadi negara yang terbuka, ya, sehingga dengan informasi yang begitu luas, kita membuka ini seluas-luasnya. Indonesia ini kan kebebasan persnya luar biasa. Kebebasan itu hal-hal positif yang diraih sejak era reformasi. Iya, itu benar. Tapi ini juga harus dibarengi dengan pendidikan harusnya. Jadi kalau misalnya informasi itu tidak disaring generasi muda, kemudian lunturlah budaya kita. Kan ini kan kalau kita lihat sebetulnya, ya, bagaimana kita bicara mengenai politik global, ya, bagaimana Amerika itu ya menghancurkan Uni Soviet. Ini kita harus hati-hati. Ya, bagaimana? Bukan dengan senjata nuklir, tapi dengan apa? Dengan budaya populer, yaitu kesetaraan, egalitarian, ya, kesamaan dengan McDonald-nya semua orang bisa, dengan Hard Rock Cafe, dengan budaya yang sekarang ya dengan Twitter, dengan teknologi Facebook dan lain sebagainya ini ya, dunia maya ini yang tapi seharusnya dari
bangsa kita sendiri mesti ini kan harus ada ketahanan untuk masyarakat kita sendiri dengan masuknya unsur-unsur asing. Ini tadi kan kita berkaitan dengan lunturnya nasionalisme kita. Nah, ketika kita reformasi demikian luasnya, semua dibuka, tidak dibarengi dengan pendidikan. Seharusnya disiapkan. Makanya saya selalu bicara dengan ketika kita kebetulan saya di Komisi 1 bermitra dengan Kominfo, ketika membuka desa internet, sebelum internetnya dipasang, didik dulu warga masyarakat. Betul. Supaya tahu bagaimana menggunakan internet ini untuk apa. Apakah untuk karena otomatis itu akan luntur nasionalis kita, karena kita melihat dunia luar yang begitu hebat, seolah-olah kita harus menganut mereka. Nah, padahal kalau mau membangun karakter bangsa itu kan melalui pendidikan. Pendidikan itu di segala lini. Misalnya saya sekarang sebagai seorang ibu, meskipun saya anggota DPR, setiap kali saya pulang rumah saya cek itu kamar-kamar, karena sekarang pengaruh ini masuk ke dalam rumah kita. Jadi tidak bisa lagi kita halang-halangi. Kalau misalnya wifi ada di mana-mana, anak-anak bisa, apakah kita bisa jamin misalnya di rumah itu terus aman? Tidak. Jadi kembali lagi, rasa nasionalisme ini harus diterapkan dari rumah. Ya, jadi kita tidak rumah, karena rumah ini masyarakat, kumpulan masyarakat yang terkecil kan keluarga. Nah, dari keluarga ini kita kembalikan lagi, kita dengungkan lagi lagu-lagu kebangsaan. Kalau saya sampai sekarang kalau nyanyi sama anak-anak saya atau ngobrol apa, kita lagu-lagu perjuangan, kita ingatkan kepada mereka. Jadi nasionalisme kita bisa bangun, kita mulai dari rumah kita. Kemudian masyarakat sekeliling kita tidak bisa lagi melempar misalnya harus sekolah, harus ini, tidak bisa, karena ini dunia sudah sangat terbuka, sudah sangat dekat. Amerika dengan Indonesia sudah tidak berjarak, Rusia dengan Indonesia sudah tidak berjarak, karena hanya klik satu kali sudah dapat segalanya. Nah, itu yang membuat kemudian kalau dikatakan, saya sebetulnya tidak setuju ya kalau dikatakan bangsa ini bermusuhan satu sama lain. Sebetulnya tidak, karena ini ketika kita merasa kehilangan. Ya, ketika semuanya bareng-bareng masuk, reformasi, kemudian globalisasi, high tech ya, teknologi yang luar biasa bareng-bareng. Kemudian tadi dikatakan bebas kan, kita bebas. Jadi kita kehilangan pegangan. Nah, pegangan itu apa menurut Bu Nur Hayati? Ada sesuatu yang hilang apakah kurang pemahaman terhadap nilai-nilai dari saya kira enggak, kehidupan yang individualis yang membuat kita kehilangan. Masing-masing ketidakpedulian satu dengan yang lain. Ini yang kita kehilangan. Orang tetangganya ada apa sudah tidak peduli lagi. Nah, ini yang harus sebetulnya tadi bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, saling menyayangi, ya kan, gotong royong. Kan kenapa kita bisa survive selama ini? Meskipun kita belum semuanya sejahtera. Kenapa? Karena ada yang namanya extended family, keluarga besar. Keluarga besar itu misalnya saya dari ada keluarga saya yang tidak mampu atau tetangga atau apa, saya anggap itu adalah keluarga dan kita harus menolong. Jadi tidak hanya keluarga yang harus berhubungan darah, tapi tetangga kita yang jauh, tetangga asal kita, meskipun saya sekarang di Jakarta, tapi saya dulu di Malang, teman-teman, itu harus dikembalikan nilai-nilai itu, supaya orang tidak merasa sendiri-sendiri. Yang bahaya itu individualisme ini. Kan ketidakacuhan kita acuh-acuh, cuek kan, apa yang terjadi di jalan kita nggak peduli. Padahal itu orang kita, itu bangsa kita, itu saudara kita. Ciri khas dari bangsa Indonesia yaitu gotong royong, tepos liro, itu kan harus kita tetap bina. Iya benar, tetangga saya di kompleks, ya, tetangga saya sebelah rumah saya itu orang tuanya kerja, laki perempuan, kemudian anaknya 3, mereka non Muslim ya, Kristen. Tapi tiap hari sehari 3 kali itu makannya di rumah saya, cuman dia bawa piring ke rumah saya kemudian makan. Ini kan biasa di negara kita. Nah, mari kita kembalikan itu lagi. Kita tumbuh kembangkan budaya yang memang bagus. Untuk tadi yang Bapak tanyakan, nasionalisme kita agar bangga kita jadi orang Indonesia. Gitu. Benar. Mungkin ada langkah-langkah dari pemerintah dalam hal ini, Kominfo ya Pak, berkaitan dengan pembinaan terhadap masyarakat kita agar kita memiliki karakter dalam berbangsa, bermasyarakat. Tapi sebelum kita mengupas hal itu, Pak Prawoto, kita akan break dulu untuk menyimak beberapa pesan yang akan lewat berikut ini.
masih bersama Malang TV, dan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan dialog di forum kita berkaitan dengan Harkitnas ke-103 ini, Anda bisa telepon di 550099 ya. Nanti bisa Anda tanyakan berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu wujudkan kebangsaan yang berkarakter, bersatu, dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera. Ya, silakan Anda kontak atau hubungi di line telepon 550099. Sebelum kita terima telepon, saya kembali ke Pak Suprawoto ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Nur Hayati tadi, bahwa apa dari program-program Kominfo ya untuk penguatan terhadap karakter bangsa ini sudah mulai pudar. Ya, jadi kegundahan Pak Anies yang tanya tadi, itu sama dengan kegundahan Bapak Presiden. Ya. Beliau gundah terhadap nasionalisme dan karakter. Oleh sebab itulah kemudian beliau menyarankan alangkah baiknya momentum peringatan Hardiknas, ya, Hari Pendidikan Nasional, dan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, itu jadikan satu. Ya, karena apa? Nasionalisme Harkitnas, karakter Hardiknas. Nah, oleh sebab itulah kemudian beliau menyarankan untuk dijadikan satu, sehingga momentumnya lebih terasa. Tahun 2011 ini peringatan Hardiknas dan Harkitnas itu dijadikan satu. Karena apa? Tadi kegundahan Pak Anies tadi, nasionalisme dan karakter yang harus dibentuk kembali, direvitalisasi kembali. Sebagaimana dalam pidato Pak Presiden, bahwa langkah yang harus ditempuh adalah satu, adalah bangsa ini agar unggul harus punya karakter tadi, karakter. Oleh sebab itu Menteri Pendidikan Nasional ditugaskan untuk agar pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan karakter ini betul-betul mendapatkan tempat prioritas di seluruh pendidikan di Indonesia. Sangat penting ya, karena kita tahu, saya sangat sedih ya Mas Sabto ya. Pada waktu tsunami di Jepang kita bisa lihat orang Jepang begitu punya karakter, hancur lebur di sana, tidak mau minta bantuan. Yang saya bahasa Jawanya terenyuh ya. Terenyuh itu begini, tatkala kami rapat di Menko Kesra, pemerintah Jepang itu tidak mau menerima bantuan kalau tidak sesuai dengan standar mereka. Yang kedua, dia tidak mau menerima bantuan tenaga dari negara lain, dikerjakan sendiri. Khawatir kalau membantu tenaga ke sana sudah diliput besar-besar, tapi nggak membantu, tapi jalan-jalan di sana. Itu yang dia tangani sendiri. Tangani sendiri. Ini yang kemudian. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Presiden menyampaikan karakter ini perlu, karakter ini perlu, pendidikan karakter. Pendidikan karakter dari mana? Tadi Bu Nur menyampaikan mulai dari keluarga. Saya ingat betul ya, pada waktu saya masih kecil, yang mungkin kalau saya ibaratkan otak saya itu sebagai flash disk, CPU-nya komputer, itu isinya masih belum banyak dulu. Sehingga diisi oleh ibu saya dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita, kemudian dengan ajaran-ajaran yang adiluhung, ajaran-ajaran yang baik, lagu-lagu dinyanyikan. Jadi itu terekam di saya. Anak sekarang beda. Anak sekarang itu mulai lahir, mulai sudah TK, kemudian flash disk-nya itu CPU-nya sudah penuh. Sehingga tatkala nilai-nilai yang baik itu ditanamkan oleh kakaknya atau apa, kemudian istilahnya sudah out of memory, jadi sudah di luar. Sebab itulah kemudian peran media massa itu sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada, memberikan nilai-nilai yang baik. Oke, sebelum kita lanjut dengan pembahasan mengenai lembaga penyiaran nanti yang ikut andil juga dalam pembentukan karakter bangsa, kelihatannya di line telepon 550099 sudah ada. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dari siapa? Ini dari saudara Regi.
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema kita di Harkitnas ini, Mas? Monggo silakan. Ada Bapak Suprawoto, beliau adalah staf ahli menteri. Kemudian ada Ibu Dr. Nurhayati Ali Asgaf MSI ya, yang saat ini berada di samping kiri saya. Silakan, ada tanyakan, Bung. Iya, Pak. Ya, silakan. Saran atau tanggapan ini ya. Ya. Tentang lunturnya nasionalisme dan karakter, salah satunya disebabkan rata-rata masuknya teknologi canggih. Ya. Contohnya dunia maya dicetak, mungkin dicuci kotak, terutama kepada kampung Indonesia ya. Yang rata-rata labil terhadap apa yang dilakukan dunia saat ini. Dan ini menyebabkan kaum muda menjadi seorang yang begitu diwalis, kata Ibu Mut tadi ya. Pemuda lebih senang bermain FB atau Twitter, mungkin game online. Dan mungkin sekarang saya sebagai pemuda harus bisa membentukkan semua dan memecahkan dengan sebisa mungkin dengan memperbanyak silaturahmi atau bahasa Jawanya ngopi-ngopi dengan para pemuda lainnya yang terutama satu visi untuk membangun karakter nasionalisme yang mungkin saat ini sedang di kalangan Indonesia saat ini. Ya, yang ditanyakan apa, Mas? Ya. Iya, Pak. Yang ditanyakan apa? Langsung ke poinnya. Ya, ini mungkin contoh pengharapan saya agar para pemuda tidak menjadi budak maraknya komunikasi teknologi di dunia maya saat ini. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Regi. Ya memang Bu, kehadiran teknologi memang tidak bisa kita elakkan ya sejauh ini ya. Namun itu sudah jelas nyata bahwa masuknya teknologi seperti HP itu mengubah perilaku dari generasi muda kita. Di jalan kita berkendaraan udah main SMS, telepon, mengabaikan. Nah ini budaya cuek, terus acuh tak acuh akan muncul di sini, Bu. Mungkin saya mewakili apa yang disampaikan dari penelpon tadi, mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan ini. Apalagi lembaga penyiaran sendiri juga mempunyai peran yang sangat kompleks sekali ya, terutama dalam mempengaruhi perilaku dari masyarakat kita, pembentukan karakter itu sendiri. Jadi menarik sekali. Kalau kita tadi katakan bahwa handphone ya, itu orang bilang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, gitu kan? Kalau kita berdua misalnya sama-sama kita duduk, tapi kita masing-masing ada dengan handphonenya, kan begitu. Padahal kan kedekatan itu untuk berkomunikasi. Pastinya. Dan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi, menyapa, networking, gitu ya. Jadi saya kira kita perlu mendidik generasi muda dan masyarakat kita itu gunakan teknologi ini untuk memberikan nilai tambah kepada kita. Jadi jangan sebaliknya, jangan merugikan, jangan kita terbawa arus. Misalnya anak-anak sekarang seperti tadi katakan game online, ya kan, waduh kalau sudah di game online ini sudah sampai bisa tidak tidur mereka, tidak belajar, tidak tidur begitu ya. Karena saya juga punya anak, yang itu yang kita, jadi sangat dipentingkan, yaitu yang dikatakan tadi, family watch ya, keluarga ini harus mengawasi satu sama lain. Kita dekatkan lagi, kakak, beradik, semua ini harus mempunyai tanggung jawab satu sama lain. Kemudian neighborhood watch ya, tetangga. Tetangga harus peduli, guyup lagi, rukun. Kalau ada apa-apa, mari sama-sama kita peduli. Kembalikan budaya kepedulian kita yang dulu, yang guyup, rukun, gotong royong ini harus dikembalikan. Tapi kita juga sering ini Bu ya, melihat bahwa orang tua sendiri kadang-kadang memang kita gaptek ya, tidak tahu tentang saya kira, aspek itu sendiri, karena itu menjadi satu kelemahan bagi kita. Saya kira gaptek itu bukan masalah, ya. Kita tidak perlu orang tua untuk ikut main, kan? Tapi orang tua mengawasi, masuk ke kamarnya anaknya, melihat apa yang sedang dilakukan anaknya. Jadi tidak perlu harus orang tua juga kemudian dikatakan, orang tua kita gaptek, tidak. Tapi ini kita butuh pengawasan. Kemudian tadi lembaga penyiaran, ini menarik sekali. Di Amerika sendiri yang sudah demikian bebasnya lembaga penyiarannya, itu kalau ada pidato pakai kata-kata yang kotor, ya, ada misalnya kata-kata memaki atau menghujat, itu tidak boleh disiarkan pada prime time. Jadi sebelum anak-anak tidur. Jadi itu baru, pidato itu baru boleh disiarkan ketika anak-anak sudah tidur. Nah, sedangkan di kita coba lihat apa isinya. Apa isinya sinetron, apa isinya talk show kita, maaf ya, kalau ini kan sangat bagus ini ya, kalau forum kita itu kan mendidik begitu. Tapi kita lihat menghujat, bahkan presidennya mencaci maki, anggota dewannya, semua seolah tidak ada yang benar. Nah, kemana tadi dikatakan kan karakter bangsa ini kemana yang dikatakan santun, bangsa yang
ya kan, bangsa yang ramah, Betul. bangsa yang santai, Gotong royong, gotong ya. royong, kemana larinya? Betul. Gitu kan, kenapa kita jadi mudah sekali mencaci maki? Iya. Nah ini kembali lagi tadi, kalau saya Pak Prawoto lebih setuju kembalikan kepada keluarga, ya kita kembalikan lagi. Lembaga penyiaran juga harus, kita ada di Komisi 1 sekarang sedang revisi Undang-Undang Penyiaran. Begitu ya. Ya, kita Oke. juga mohon dukungan, mudah-mudahan Mudah-mudahan ini ada berhasil. solusi-solusi yang lebih Iya, bagus iya, lagi dalam iya, menata lembaga iya, penyiaran kita, iya, sehingga kita bisa memberikan Pendidikan. hiburan, pendidikan kepada masyarakat lewat tayangan-tayangan TV yang lebih mendidik begitu ya, Bu, ya. Betul. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber saya, kita akan break dulu untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama Malang TV dari Warga Malang untuk Warga Malang ya. Dan menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini dengan dua narasumber yang kebetulan satu dari legislatif, yang satu dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ya. Pak Prawoto, Iya, ini berkaitan dengan dunia maya tadi Pak Ya. Prawoto, mungkin sedikit bisa jelaskan. Jadi gini, memang ada sebuah kesenjangan antara yang tua ya seumur-umur kita Yeah. dengan anak muda. Kalau kita ini kita istilahkan makan asam garam kehidupan realitas. Yeah. Kita itu kan hidupnya kan di dunia realitas. Yeah. Kalau tanya ke dunia realitas, kita tanya pada kita semua karena kita memang hidupnya di dunia realitas. Tapi anak-anak kita, mahasiswa sekarang itu lebih banyak hidup di dunia maya, dunia lain. Betul. Kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita menjembatani antara dunia realitas dengan dunia maya. Kan gitu, persoalannya kan di situ. Iya. Karena tidak akan mungkin kita menafikan kemudian dunia maya itu harus begini, enggak. Itu memang dunia yang masa depan itu. Ya, ini dunia masa depan. Okay. Hanya persoalannya bagaimana itu menjadi nilai positif ya, nilai tambah added value tadi. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita juga jangan terlalu khawatir. Artinya begini, banyak anak muda Indonesia yang berprestasi di bidang ICT dan dunia maya ini. Betul. Banyak anak-anak muda kita di Jakarta itu dan di kota-kota lain memasok ya, kemudian program-program itu ada yang ke Singapura, ada ke Korea dan dalam bentuk sebagainya. animasi Luar atau biasa, film-film animasi gitu ya, film-film animasi luar biasa. Ya, kita ini anak-anak muda itu luar biasa. Yeah. Oleh sebab itulah kemudian upaya dari Kominfo memang tadi Bu Nur sampaikan agar dunia masa depan itu tidak dimiliki oleh sebagian bangsa kita, Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kementerian Kominfo punya program yaitu namanya Palaparing, mempersatukan negeri ini dengan fiber optik yang nantinya orang di Maluku, orang di Merauke itu bisa akses informasi itu semudah orang yang di Jakarta dan seterusnya. Yeah. Hanya persoalannya tadi yang kita khawatirkan, apakah akses informasi yang mudah dan murah itu nanti untuk menambah added value, ya, mengirimkan pesan, mengirimkan tadi program-program ke Korea dan sebagainya untuk bisnis, atau hanya sekedar untuk mainan. Nah, oleh sebab itu kita berharap nantinya dengan kemudahan itu memberikan nilai tambah bahwa dunia masa depan adalah dunia itu. Betul. Mau tidak mau. Hanya persoalannya adalah menjembatani antara kita yang hidup lebih banyak di dunia realitas. Kita ini kan lebih banyak hidup di dunia realitas. Kemudian menjembatani anak-anak kita, ya, adik-adik kita yang lebih banyak hidup di dunia maya. Nah, jembatan itulah yang harus ditemukan. Kemudian dunia yang masa depan itu jangan disikapi negatif tadi, tetapi disikapi untuk menambah added value. Betul. Itu salah satu kita meningkatkan untuk pendidikan terhadap bangsa kita sendiri ya ke depannya tentang teknologi itu sendiri ya. Jadi teknologi itu harus memberi nilai tambah. Mau tidak mau bahwa teknologi ada paradigma yang ditawarkan oleh Veblen itu menyatakan begini, bahwa perubahan itu adalah karena teknologi atau paradigma materialisme. Jadi teknologi itu memang terbukti ya, kalau kita pendukung paradigma itu merubah
perilaku kita dan seterusnya, cara bekerja kita, cara berkomunikasi kita, dan malah cara bertengkar aja sekarang sudah berubah, kan gitu ya, kan gitu. Oke, terima kasih Prawoto. Mungkin silakan bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi langsung dengan dua narasumber saya pada sore hari ini. Ada Ibu Nur Hayati Ali Assegaf, MSI ya, Ibu Doktor. Kemudian juga ada Bapak Suprawoto, beliau adalah staf ahli Menteri Menkominfo yang sudah mengupas tentang topik kita pada sore hari ini ya. Dan berkaitan dengan generasi muda kita ini Pak ya, apakah sejauh ini karakter rasa bersatu itu nantinya kita arahkan untuk menuju ke daya saing untuk masyarakat kita, seperti itu Pak? Ya, jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada di kita kan persoalannya seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, ya, bahwa untuk menuju bangsa yang unggul abad 21 itu diantaranya karakter, kemudian daya saing dan seterusnya. Nah, daya saing kita itu alhamdulillah sekarang kan mulai demi sedikit naik, ya daya saing negeri ini, ya sedikit. Ini tidak bisa kemudian kita membalik tangan, tidak bisa. Harus ada sebuah keseriusan seluruh komponen bangsa. Harus didukung, tidak bisa misalkan Pak Presiden menyerukan kemudian tiba-tiba kemudian itu baik, enggak. Semua komponen bangsa ini harus mendukung. Enggak akan mungkin kalau daya saing ini akan meningkat. Mungkin dan ada kita ini Pak, saya potong dulu. Ada harapan mungkin dari Pak Suprawoto dalam hal ini berkaitan dengan tema kita kepada pemirsa Malang TV. Ya. Jadi bangsa ini ya harus mempunyai karakter. Betul. Ya, mempunyai karakter. Bangsa lain yang maju itu punya karakter. Dan kita sudah sebenarnya bangsa ini ya sudah ditanamkan karakter itu. Namun kita dilupakan meniru atau mengadop karakter-karakter yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan nilai yang ada di kita. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba momentum peringatan Harkitnas dan Hardiknas tahun ini, kita sepakat untuk membentuk karakter bangsa ini lebih unggul di masa depan untuk meningkatkan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nur Hayati. Ya, jadi kalau saya boleh berikan ya bahwa cara meramalkan masa depan kita itu adalah dengan menciptakannya. Mari generasi muda, mari kita semua bangsa Indonesia, kita satukan visi dan misi kita, karakter bangsa kita kembalikan nilai-nilai yang kita punyai dan kita sama-sama bangga karena kita merdeka atas perjuangan kita, ini untuk masa depan kita semua, untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan dalam bingkai NKRI. Jadi jangan takut dengan teknologi, tapi tetap teknologi kita manfaatkan untuk meraih cita-cita kita. Oke, terima kasih Ibu Nur Hayati dan juga Bapak Suprawoto yang sudah hadir dalam topik kita pada sore hari ini ya. Intinya memang kita berharap bahwa dengan pendidikan, penguatan terhadap masyarakat kita lewat pendidikan pembinaan yang akan dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga keluarga ya, dalam hal ini masyarakat semua saling mendukung untuk memperkuat jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang berdaulat ya, merdeka, adil dan untuk menuju adil dan makmur itu nantinya. Dan pemirsa mungkin ada penelpon lagi yang mungkin bisa kita sampaikan atau mungkin kita langsung pamit aja. Oke. Dengan demikian kita akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita dan saya mengucapkan terima kasih dulu Ibu Nur. Terima kasih. Kemudian ya mudah-mudahan nggak kapok untuk datang. Terima kasih dengan senang hati. Oke. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di dialog kita pada sore hari ini berkaitan dengan Hardiknas ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan narasumber Bapak Suprawoto dan Ibu Nur Hayati. Akhirnya saya Sabto Patolo mohon diri mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda untuk selalu menyaksikan program-program di Malang TV terutama di forum kita pada sore hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.